Kita ke informasi selanjutnya, tak kira dengan tindakannya yang menjual perabot milik sang ibu hanya demi menyenangkan hati kekasih. Seorang pemuda di Bantul kembali ditangkap polisi karena ulah yang sama. Bahkan ia nekat memecah kaca jendela rumah demi mengambil barang yang diincarnya. Lepas dari jeratan hukum, ternyata tak membuat pemuda asal Bantul, Yogyakarta ini kapok. Nyatanya ia kembali ditangkap anggota Satreskrim Polres Bantul dengan kasus yang sama, yaitu mencuri perabotan rumah tangga milik ibunya di rumah. Mulai dari almari, meja dan kursi hingga beras, hendak ia jual demi rasa cinta dan tanggung jawabnya pada sang pujaan hati seorang gadis asal Ngawi, Jawa Timur. Ulah pemuda 24 tahun ini membuat kesabaran sang ibu habis. Terlebih anak laki-lakinya itu juga melakukan tindak kekerasan hingga membuat sang ibu mengungsi ke tempat lain. Pakai sendal swallow itu sampai saya hampir semaput. Berapa kali Bu dipukul? Kalau gitu sekali, tapi aku duduk di kursi gitu, kursinya diangkat gitu juga. Terus aku tuh ditarik, suruh nyarikan uang 1 juta. Tapi aku terus lari pergi ke tempat kakak ini. Ulah pelaku yang kedua kalinya ini sepertinya tak akan mendapat ampun dan justru berakhir di kantor kepolisian. Orang tua dari terlapor tersebut mencabut laporannya atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun untuk anak tersebut mengulangi perbuatan yang sama, orang tua dari terlapor tersebut membuat laporan kembali di Polres Bantul dan kami tindak lanjuti laporan tersebut. Sebelumnya pada November lalu, pemuda ini juga tersangkut kasus yang sama, namun usai seminggu mencicipi dinginnya jeruji besi, sang orang tua mencabut laporan ke pihak kepolisian meski saat itu sudah dinyatakan P21. Masud Falafi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Ya, astagfirullahaladzim, bukan hanya mengambil harta milik orang tua, namun pemuda ini juga tak segan melukai orang tuanya demi sang pujaan hati. Nah, Ustadz Erik, ini kalau zaman sekarang biasa dikenal dengan bucin atau budak cinta, tapi sampai kebablasan hingga akhirnya mengambil barang orang tuanya, kemudian melukai ibunya. Bagaimana caranya ini Ustadz agar anak-anak zaman sekarang supaya tidak kebablasan seperti berita tadi? Ya, ini ya, kita itu tentu, ini na'udzubillah min dzalik ya, saya juga sangat sayang sama anak-anak, tetapi tuntunan Islam itu dalam menyayangi anak itu harus proporsional. Jadi tidak bisa kemudian dimanja sedemikian rupa, dibenarkan segalanya, diikuti segala kemauannya dari kecil sampai akhirnya besar tidak terkendali bahkan liar. Nah ini kan na'udzubillah min dzalik, pasti ini tidaklah kemudian anak ini tiba-tiba ujuk-ujuk begini, enggak, tapi ada prosesnya. Nah mungkin salah treatment, mungkin lingkungan ya, mungkin macam-macam ya. Nah disinilah kita harus berhati-hati. Nah ini para orang tua harus semua hati-hati dan kemudian memberikan pengarahan, mendidik anak-anaknya agar memahami gitu bahwa di dalam agama ya dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Jadi artinya dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan ya wala tusyriku bihi syai'a, jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun itu Allah, dan berbuat baiklah wabil walidaini ihsan kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi ibu ya yang 3 kali diutamakan disebut oleh Rasulullah SAW, itu sama dengan beribadah kepada Allah dengan tidak mensekutukan. Nah artinya kan ini sesuatu amalan yang betul-betul penting sekali, yang betul-betul utama untuk memuliakan orang tua. Nah dalam hal ini saya lihat mungkin anak ini mesti diberikan pemahaman yang lebih terhadap ini semuanya. Apalagi ada al-baghyu ya, al-baghyu itu ada 2 hal yang Allah tidak menunggu atau tidak kemudian di hari akhir diberikannya, tetapi di dunia juga disegerakan. Apa itu? Dosa durhaka kepada orang tua dan zalim terhadap istrinya. Ini 2 hal ini penting gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anak kemudian menjadi lupa diri bahkan gelap mata begitu ya Ustadz. Lalu bagaimana nih Ustadz kalau komunikasi dan cara menemani anak yang mulai tertarik dengan lawan jenis, misalnya anak yang sudah mulai membawa temannya, teman dekatnya dikenalkan kepada orang tua, bagaimana cara orang tua untuk berkomunikasi terhadap mereka agar tidak kebablasan? Nah inilah ya kadang-kadang ibunya ya
yang lebih sering atau bapaknya juga kadang-kadang ya itu terlalu longgar sama anak-anak itu begitu. Jadi ketika anak-anak sudah mulai di usia remaja gitu, malah kemudian ditanya-tanya pacarnya siapa dan lain-lain. Nah, ini yang saya tidak suka sebetulnya ya. Hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ini mendekatkan si anak itu kepada khalwat, ikhtilat ya, berdua-duaan, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kemudian dilarang oleh agama gitu. Nah, disinilah komunikasinya adalah bagaimana kita menyampaikan pemahaman-pemahaman antara dia dengan lawan jenisnya, bagaimana cara memandangnya, bagaimana cara memuliakan perempuan atau kemudian menghargai lelaki, tidak dengan tabaruj ya, tidak dengan ada syahwat gitu. Nah, ini kan penting sekali karena memang di rumah itu betul-betul madrasatul ula ya, sekolah yang pertama itu memang di rumah, memberikan pemahaman dari kecil ya, semenjak dia dari kecil diberikan pemahaman sampai dia remaja. Jadi dia memahami betul bahwa tidak boleh berkhalwat, tidak boleh ikhtilat, ya, tidak boleh tabarruj, mencari perhatian untuk memunculkan syahwat dan lain-lain. Nah, ini berbahaya sekali gitu. Makanya tidak muncul akhirnya cinta yang membawa atau ketertarikan yang membawa kepada sesuatu hal yang negatif. Ya, sebagai orang tua harus memberi informasi terkait dengan batasan-batasan seperti apa yang boleh dilakukan oleh anak tersebut, begitu ya Ustadz. Nah, Ustadz Erik, kita kerap dengar istilah ta'aruf. Nah, ini bagaimana tahapan ta'aruf sampai ke jenjang pernikahan? Mungkin Ustadz Erik bisa menjelaskan dengan rinci proses ta'aruf sesuai dengan syariat Islam? Ya, jadi ta'aruf itu bagaimana kita saling mengenal, ya. Ta'arufan itu saling mengenal. Dalam konteks ta'aruf di sini, ini ta'aruf yang saling memberikan manfaat. Jadi ta'aruf itu kan luas ya. Pertama, ta'aruf saling mengenal agar supaya orang-orang ini bisa saling menghargai, bisa punya yang namanya empati, ya, bisa bersimpati. Ini ta'aruf yang awal. Ya, kemudian ta'aruf yang kemudian bisa membawa saling bermanfaat, ya, bertukar manfaat, saling berbagi, saling memberi gitu ya. Ta'aruf dalam rangka muamalah dan lain-lain. Nah, kalau ta'aruf dalam rangka ketertarikan pasangan gitu ya, ini ta'aruf di sini, ini ta'aruf yang batas-batasnya jelas. Ta'aruf berkenalan, tetapi tidak boleh berkhalwat. Artinya kalau misalnya berkenalan, tidak boleh berduaan, harus dengan teman-temannya gitu ya. Dalam konteks aktivitas, biasanya bakti sosial, pengajian dan lain-lain, ini ta'aruf dalam rangka itu ya, saling mengenal dan tidak boleh berduaan. Tidak boleh juga kemudian masuk ke dalam apalagi tabarruj tadi ya. Tabarruj yang berarti kemudian mensengajakan dengan menampakkan atau kemudian mengajak sesuatu yang akhirnya interpretasinya menimbulkan syahwat. Itu berbahaya sekali gitu ya. Nah, ini makanya di dalam pandangannya laki-laki harus bodol basar, harus tundukkan pandangan dan lain-lain. Nah, ta'aruf ini tingkatannya setelah kemudian kita mengenal dan kira-kira ini cocok ya, siap kemudian kita melanjutkan pada hubungan yang lebih serius, kemudian kita nazar gitu ya. Nah, jadi di sini kita itu lebih mengenal lebih ke tingkatan yang lebih dari sekedar hanya tahu, tetapi lebih lagi dari situ. Dan kemudian khitbah itu kemudian kita melamar gitu. Nah, ini tingkatannya, dari situlah baru menikah gitu. Jadi ta'aruf ada nazar, ada khitbah, dan nikah. Nazar itu langsung melihat langsung lebih mengenal dari sekedar ta'aruf. Kurang lebih begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Islam bahkan mengatur hingga sedetail mungkin bagaimana mengenal lawan jenis hingga akhirnya nanti dia diperbolehkan menikah, begitu ya Ustadz. Ustadz Erik, kalau saya tidak salah di kasus tadi ini kan adalah seorang anak laki-laki yang justru melukai ibunya secara hati maupun fisik. Bukankah di dalam Islam sendiri seorang anak laki-laki yang sudah menikah justru harus lebih memuliakan orang tuanya termasuk ibu kandungnya ini? Bagaimana penjelasan Ustadz? Wah, kalau yang namanya anak laki-laki mau menikah, mau enggak, mau belum, mau bagaimanapun, wah dia harus memuliakan ibunya, itu wajib ya. Karena biar bagaimanapun seorang laki-laki itu ya ada 4 wanita yang dia harus bertanggung jawab terhadapnya ya. 4 wanita loh, jangan salah dulu ya. Pertama adalah ibunya, tentu yang kedua adalah anak wanitanya, yang ketiga adalah
ibunya, istrinya, anaknya yang wanita, dan saudara wanitanya. Ini empatnya ini, ya. Jadi ibunya yang paling pertama, istrinya, kemudian anaknya yang wanita, kemudian saudaranya yang wanita. Ini dalam penanggungan beliau atau dalam penanggungan seorang laki-laki, ketika semua yang empat ini itu tidak mendapatkan penghidupan yang layak begitu ya. Karena anak laki-laki, kenapa tidak disebutkan di sini? Karena anak laki-laki dia sudah juga harus kemudian seperti bapaknya, seperti pemimpin-pemimpin laki-laki yang lain yang bertanggung jawab terhadap wanita. Nah, kalau laki-laki semuanya bertanggung jawab terhadap empat wanita tersebut, insya Allah ya wanita-wanita akan lebih terlindungi, gitu. Wanita-wanita akan lebih selamat ya. Tidak ada lagi hal-hal yang dicemaskan dari wanita-wanita di luaran. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, seharusnya bisa lebih menghormati ibunya, apalagi ini ibu kandungnya, dengan memuliakannya, insya Allah hidupnya akan juga lebih bahagia begitu ya Ustadz, dan semoga ini bisa menjadi efek jerah bagi para pelaku. Baik, kita ke informasi